Tias, hadir. Ona, Hadir. Rita, hadir. Alhamdulillah, masuk semua ya. Sebelum belajar, ayo kita ingat-ingat lagi keyakinan kelas kita. Ya, yang pertama siapa? Tidak boleh Ramai. Tidak boleh bertengkar. Ya, itu ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan instruksi. Tolong kalian berdiri sebelum tepuk tangan sebelum berdiri. Yuk, tolong tepuk tangan sebelum berdiri. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Nah, itu menurut kalian perintahnya urut apa enggak? Urut. Tidak. Tidak urut. Nah, jadi yuk, dulu. Jadi instruksi itu harus urut ya supaya mudah dipahami. Nah, sekarang ibu mau bertanya, kalian pernah nggak bingung cara cuci tangan? Pernah. Nah, sekarang kita akan belajar hari ini ya. Kita akan belajar cara berpikir seperti programmer. Jadi kita itu memberikan perintah yang logis dan terstruktur supaya masalah itu bisa diselesaikan dengan benar. Nah, coba kalian lihat video berikut. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua menyusun langkah-langkah kegiatan secara runtut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk video masalahnya ini coba lihat. Nah, menurut kalian mencuci tangannya itu betul apa enggak instruksinya? Tidak. Harusnya gimana? Pakai air dulu. Iya. Terus pakai sabun. Biasa. Betul, hebat sekali. Nah, mengapa kegiatan itu harus runtut anak-anak? Agar tidak terjadi kesalahan. Nah, agar tidak terjadi kesalahan, betul sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Berpikir komputasional. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, sistematis, dan teratur untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, dengan berpikir komputasional, seseorang itu dapat menyelesaikan kegiatan secara lebih mudah dan terstruktur. Gitu. Nah, yang kedua ada dekomposisi. Dekomposisi adalah cara memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Selanjutnya, contoh dekomposisi. Bersiap ke sekolah. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama bangun, mau tidur, lalu mandi. Ketiga, memakai seragam. Keempat, kelima, keenam, berangkat sekolah. Jadi kesimpulannya pada kegiatan besar menjadi lebih mudah jika dibagi menjadi langkah-langkah kecil seperti itu, ya anak-anak. Yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan menentukan kesamaan atau kegiatan yang sering dilakukan berulang kali. Nih contohnya, aktivitas setiap pagi. Kalian kan pasti setiap pagi bangun tidur, mandi, berangkat sekolah gitu ya. Nah, itu kegiatan yang dilakukan berulang kali setiap hari. Tuh. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan memilih informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak diperlukan. Nih, contohnya itu yang pertama membawa tas, yang kedua membawa buku, yang ketiga memakai seragam. Nah, untuk informasi tidak pentingnya saat kita pergi ke sekolah itu apa? Warna sendok, itu nggak penting kan? Kalian kalau bakal warna sendoknya nggak penting. Terus bentuk botol minum kalian, itu nggak penting ya. Nah, itu harus kesimpulannya itu fokus pada hal yang penting saja. Nih, yang keempat ada algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang disusun secara urut untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Nah, contohnya ini, kalian saat cuci tangan tadi membuka keran dulu ya kan, terus membasahi tangan, terus memakai sabun dan membilasnya. Nah, langkah-langkah itu harus urut ya anak-anak agar hasilnya itu baik.
ketiga menggosok tangan dengan sabun, dan yang keempat membilas dan mematikan keran. Nah, untuk manfaat berpikir komputasional sendiri, yang pertama adalah menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir logis. Yang ketiga, membiasakan berpikir teratur. Dan yang keempat, meningkatkan ketelitian dalam melakukan suatu kegiatan. Bila tidak secara komputasional gimana? Terjadi kesalahan. Ya, terjadi kesalahan karena tidak. Contohnya seperti tadi yang video awal tadi, waktu cuci tangan. Ya. Nah, ini ada kegiatan kelompok. Ibu akan bagikan kartu untuk setiap kelompok. Untuk kelompoknya 2 orang ya, Nah, Nah, petunjuknya amati gambar setiap kartu dengan teliti ya nanti. Terus diskusikan bersama kelompok kalian. Terus nanti kalian maju buat ngurutin ya. Ya, oke. Kalau kalian terus yang ini kalau kalian iya. Nah, nanti diurutkan ya, maju-maju dari kelompok 1 apa 2 dulu? 2 dulu. Sweet. Oke, ya, sweet. Apa? Terasing. Sweet. Ya, tuh. Nice. Kelompok 2 dulu ya, ayo maju. Ya, coba diurutkan. Baik. Untuk urutan buat mie rebus, kita pertama-tama membuka bungkus. Merebus air, Ya. terus masukkan mie. Sebelum masukkan mie, kita masukkan sebelum ke mangkok kita masukkan bubuk terlebih dahulu. Dan yang terakhir mengaduk dan siap untuk disantap mie. Ya, betul ya, anak-anak. Yuk, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 1. Yuk. Ini untuk langkah-langkah memakai sepatu yang benar. Yang pertama memakai kaos kaki, yang kedua memasukkan kaki ke dalam sepatu. Terus mengikat tali sepatu, selanjutnya berdiri dan siap untuk berjalan. Oke, tepuk tangan, bener ya? Nah, selanjutnya kita akan menyanyi. Kita akan nyanyi dulu ya. Nah, ini lagu berpikir komputasional. Nah, nadanya ada, balonku ada 5. Ayo berdiri semua. 1, 2, 3. Berpikir komputasi, langkahnya harus pasti, urut dan juga rapi, agar mudah dipahami. Cuci tangan pakai sabun, lalu bilas sampai harum. Kalau langkahnya tersusun, semuanya jadi runtun. Nah, untuk sekarang ibu akan membagikan LKPD untuk kalian dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu kasih waktu 5 menit, oke? Nanti kalian menuliskan langkah-langkahnya di sini ya. Nih, sini. Langkah pertama ya, pertama. Nih, siapkan. Ini. Ya. Terus lalu Ya, Bu. ya, sekarang udah selesai semua. Oke. Ayo maju kelompok 1 dulu ya. Ya. Bu. Ya. 1. Kita maju dulu ya kelompok 1. Tadi kita mengurutkan yaitu cara menggosok gigi. Yang pertama siapkan pasang gigi dan sikat gigi. Lalu Menggosok gigi. ya, lalu berkumur dan Pastikan. sikat gigi Ditaruh lagi di depannya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 ya. Ya. Ini kita cara membuat teh. Siapkan gelasnya terlebih dahulu dan rebus air. Dan yang kedua, celupkan teh celup tersebut. Lalu kita tuangi air panas. Lalu kita aduk dan teh pun siap diseduh. Oke. Terima kasih pada kelompok 2, beri tepuk tangan. Nah, sekarang ibu
memberikan soal evaluasi buat kalian. Oke. Nah, selain lembar evaluasi, nanti kalian juga juga ada tugas tambahan, yaitu tugas observasi, seperti mencari langkah-langkah kayak tadi. Misal kalian waktu membuat kue, nanti ditulis kayak gitu ya langkah-langkahnya. Ya, Bu. Oke, untuk selanjutnya ini. Nah, untuk kesimpulannya, berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai kegiatan membutuhkan langkah yang runtut agar hasilnya itu baik. Dengan berpikir komputasional, pekerjaan menjadi lebih mudah, teratur, dan juga efektif. Nah, untuk minggu selanjutnya, kalian akan belajar tentang memecahkan masalah secara sistematis. Selesai sudah pembelajaran hari ini ya Ibu, ucapkan terima kasih. Sekarang waktunya kita berdoa. Untuk ya Bu Jumin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa untuk mohon keberkatan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Amin.